Di mana? Di Di Papua, di Tolikara. mana? Di Oke, nih Tolikara. saya kasih contoh. Tenang, saya kasih Anda contoh. Pernah dengar Gracia Pelo? Pernah dengar? Nggak Kenapa? kedengeran? Kenapa? Nggak pernah. Tidak pernah. Makanya Anda katakan di mana? Nah, yang ada aku dengar di Tolikara, orang lagi sembahyang Idul Fitri dibakar masjid-masjidnya. Ngarang bebas saja Anda ini. Gini, dengarkan dulu ya Gun Saleh. Makanya kita kalau ngomong tuh gantian. Kita tidak membahas mengenai hal-hal yang di luar dari pokok bahasan. Saya kasih contoh. Anda pasti pernah dengar YouTuber Islam yang membahas agama Kristen? Ada. Banyak ya. Nah, kemudian itu memantik reaksi. Muncul YouTuber Kristen juga yang membahas agama Islam. Tetapi sayangnya YouTuber Kristen ditangkepin polisi. Yang Islam kan ada juga ditangkap. Yang Islam juga ada ditangkap. Siapa? Macam yang almarhum itu yang orang Manado itu kan ditangkap. Iya, itu karena supaya polisi tidak terkesan tebang pilih. Saya ceritain masalahnya nih, biar Anda paham gini. Dulu, tapi ini perlu diingat, Yahya Waloni bukan YouTuber. Yahya Waloni itu sama sekali tidak punya account atau channel YouTube. Dia hanya ngisi ceramah, ngisi dakwah, ada orang yang rekam. Ya kan? Ada orang yang rekam, kemudian diupload di media sosial. Nah, kemudian video-videonya itu meresahkan, kemudian ada yang melaporkan itu ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Namanya Pak Alfred Esra Soru. Dilaporkan resmi. Dan Joshua Tewu. Tetapi tidak pernah ada polisi mau menanggapi laporan itu. Nggak pernah ada. Lalu muncul reaksi seorang YouTuber. Namanya Muhammad Kece. Nah, lalu orang Islam seperti biasa resah gundah gulana akibat itu. Dibikinlah laporan polisi. Langsung sergap ditangkap, gercep, gerak cepat. Nah, biar polisi nggak tebang pilih, Yahya Waloni juga ditangkap lah. Saya tahu politiknya polisi tahu, ngerti. Semua orang tahu, semua masyarakat tahu. Tapi ada yang ditangkap kan? Ada yang ditangkap kan? Iya, biar ada imbang-imbangannya. Nah, lalu bagaimana vonisnya? Vonisnya bagaimana? Vonisnya MKC divonis 10 tahun. Yahya Waloni yang melakukan hal yang kurang lebih sama divonis 5 bulan. Itu yang terjadi di negara kita. Yang salah hakimnya apa ajarannya? Salah hakimnya, salah masyarakatnya. Kalau Yahya Waloni nanti divonis banyak 10 tahun juga, umat Islam akan marah-marah. Lagian hakimnya Islam. Makanya saya bilang, gini ya Gun Saleh, kalau kita mau bicara yang normal-normal nih. Ada salah satu pasal di dalam KUHP kita. Hakim tidak boleh mengadili satu perkara di mana terdakwanya itu punya hubungan keluarga dengan hakim itu. Sebenarnya itu adalah satu ayat yang bagus supaya hakim itu bisa netral. Nah, dalam peradilan undang-undang penistaan agama, bagaimana kita mau dapatkan putusan yang netral? Terdakwanya Kristen, menista agama Islam, hakimnya Islam. Ya pasti hakimnya atit hati. Putusannya pasti nggak bisa netral. Ya maka itu dirimu pulang kemari biar kita bahas itu. Pulang. Gun Saleh, saya cuma bilang begini. Kalau seandainya orang-orang Kristen boleh berbicara tentang agama Islam seperti orang-orang Islam boleh berbicara tentang agama Kristen,
Saya nggak perlu, saya harus lari dari persekusi orang Islam. Sekarang kenapa orang Islam membahas Kristen itu tahu, Edis, kenapa? Karena ajaran agamanya memang seperti itu. Ajaran agamanya, kalian itu pencuri nama rumah ibadah gereja. Buka di ayat berapa ada tulisan gereja di kitabmu? Ya. Kok gereja sih? Di ayat berapa surat Markus, Paulus, Spiritus apa saja yang ada tulisan GEREJA? Silakan. Dalam terjemahan nggak ada. Jangan kau jadi pencuri. Kenapa Anda katakan kami jadi pencuri? Untuk apa Anda ambil kata gereja di surat Al-Hajj ayat 40? Anda taruh dia menjadi rumah ibadah Anda. Enggak malu Anda. Maka itu kami nyinyirin Anda jangan jadi pencuri. Tidak, nggak ada itu isunya, nggak ada. Sejak kapan isunya orang Islam mempermasalahkan kata gereja? Nggak ada. Jadi untuk apa Anda tuliskan kata GEREJA itu di rumah ibadahmu? Kok nggak kau tulis saja kuil atau kelenteng atau kedai kopi? Kenapa gereja? Dari mana kau comot kata itu kalau bukan dari Al-Quran? Nggak malu kalian? Dari mana gereja dari dalam Al-Quran? Surat Al-Hajj ayat 40. Buka. Al-Hajj ayat 40. Baik. Coba. Anda buka itu gimana? Kalau Anda yang buka. Dengar. Itu kan di surat Al-Hajj ayat 40 ada tertulis gereja, ada kuil, ada udah. Sekarang Oke, tenang. Gantian dulu ya. Gini. Kata gereja. Nggak, pertanyaannya tahu. Edis tahu apa yang ingin ku Anda tanyakan? menuduhkan kepada saya bahwa kami mencuri sebuah kosakata dari dalam Al-Quran. Baik, saya jawab. Kata gereja itu bukan asli bahasa Indonesia. Kan lihat nih kelakuannya kan? Aku minta ayat di Alkitab yang ada tertulis GERJA mau Nggak disikir. ada. Tidak Untuk ada. apa? Jadi kalau nggak ada untuk apa kalian taruh di rumah ibadah kalian? Untuk apa? Memangnya aturannya harus begitu? Kalau nggak ada kata itu maka nggak boleh ada di gereja. Aneh-aneh saja. Ini argumen macam apa? Malu comot-comot. Ini salah satu kecacatan berpikir. Ketika tenang, Gun, gantian Gun Saleh, tenang, biar enak kita diskusinya, oke? Kata gereja itu orang Kristen mendapatkan dari mana sehingga menulis di rumah ibadah dia menjadi gereja. Baik, saya patahkan dulu argumen Anda satu persatu. Ini merupakan kecacatan atau logika yang salah. Dia berpikir begini, tidak boleh pasang sebuah label kalau tidak tertulis di Bible, di Alkitabnya. Ini logika macam apa? Ada salah satu nama gereja. Ini mohon maaf nih, saya harus nyebutin nama gerejanya. Gereja namanya GMS. Coba cari GMS di Bible, ada nggak? Ya nggak ada. Logikamu gimana? Masa gara-gara nggak ada dalam Bible lalu kita nggak boleh kasih merek itu? Ada saja. Logika macam apa sih? Umat Islam, aku sembahyang ke rumah ibadahku, tertulis masjid ada tertulis di Al-Quran bahwa rumah ibadahku itu bernama masjid. Yang aku ingin tahu, rumah ibadah kau itu kok ditulis gereja? Nggak malu kau mencuri-curi dari ayat kami? Nah, jawab. Curi dari ayatnya. Baik, kita akan telusuri asal usul kata gereja. Kok Jadi asal begini. usul? Ayatnya aku kasih itu 1400 tahun yang lalu sudah ada tertulis gereja. Yang kutanya di Alkitabmu yang kau bilang duluan ada abang adik, buka ayat berapa? Mulai Spiritus, di Paulus, di Sagittarius, taruh buka. Sudah? Tenang. Jangan marah, jangan emosi. Roh Islamnya dikeluarkan dulu. Spirit Islamnya itu dibuang dulu biar nggak marah, biar nggak kejang begitu. Tenang, tarik napas. Mana marah? Udah. Hembuskan. Itu PR Edis, ya. Ya. Begini, saya sudah bilang di dalam terjemahan LAI TB nggak ada kata gereja satupun dalam Bible. Dalam terjemahan LAI.
Tapi apakah itu sebuah kesalahan kami tidak menggunakan kata gereja? Bukan. Begini. Kata gereja itu diambil dari bahasa Portugis. Igreja. Nih saya kasih datanya. Tenang ya. Saya kasih datanya. Tenang. Asal usul kata gereja. Tenang. Aduh, ini sulit ini dia ini ya. Berat ini dia ini. Aduh. 1400 tahun yang lalu sudah tertulis. Justru agama Islam yang nyolong kata gereja. Iya, saya tunjukin datanya. Bentar. Buka Alkitab, aku minta Alkitab. Iya, tenang dong, tenang. Tenang, Gun Saleh. Kita diskusi yang bagus. Tidak perlulah surup begitu ya. Asal usul kata gereja. Nih, saya kasih datanya. Asal usul kata gereja. Nih, biar Anda tahu datanya. Nah, buka Alkitabnya. Itu kita bandingkan di Alkitabmu, ada nggak? Baik, saya balikan ya kamera saya. Anda ini kok tidak tahu asal usul? Justru Islam nyolong kata itu. Perhatikan. Tapi 1400 tahun yang lalu itu tahu. Ya, tenang, sabar ya. Balik. Nah, mana kata gereja di Alkitab? Mana? GEREJA itu. Baik, Nggak lihat ya. malu. Nggak malu. Perhatikan nih. Aduh, agak buram. Ya nih. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kata jemaat digunakan sebagai padanan untuk kata Yunani eklesia, yang makna umumnya adalah sidang jemaat atau jamaah. Kata eklesia muncul dalam 2 ayat Injil Matius. Dalam 2 ayat Injil Matius 24, Kisah Para Rasul 58, ayat surat-surat Paulus termasuk contoh terawal dan seterusnya nih. Surat Yakobus dan seterusnya. Nah, total kemunculan kata eklesia dalam Perjanjian Baru adalah 114 kali. Kendati tidak selalu dipakai secara teknis untuk merujuk kepada gereja. Dengan demikian, eklesia dipakai sebagai sebutan bagi komunitas lokal maupun sebutan yang bermakna semesta bagi segenap umat beriman. Istilah kekristenan dan seterusnya. Nih, etimologi. Perhatikan nih. Udah paham aku, Edis. Nah, tadi kan, terus kenapa kamu katakan gereja berasal dari bahasa Al-Quran? Kalau kosakata gereja, nih, kita lihat nih ya. Dengar, kasihlah aku sedikit waktu. Enggak, sedikit ini. Ini terakhir nih ya. Kata gereja berasal dari kata Portugis igreja. Lihat ini, aduh, kau nggak lihat pun. Kata gereja berasal dari kata Portugis igreja yang diturunkan dari kata Latin ecclesia yang pada akhirnya berasal dari kata Yunani eklesia. Itu gimana? Sebentar. Tadi kau banggakan, kau bilang kami mengambil dari bahasa Yunani. Di Yunani apa ditulis? Eklesia kan? Betul? Nah, kenapa nggak kau tulis di rumah ibadahmu eklesia? Kenapa? Ya sudah. Kalau pola pikirmu seperti itu, nanti saya balikin ke kamu, nanti repot. Aku nggak mau nyinyir, aku minta yang kata GERJA, bukan ikres, cross. Nggak perlu, Edis, jangan kau penipu, Edis. Nggak bagus. Baik. Sudah? Ya. Inilah yang saya bikin pola logika yang cacat yang dialami oleh orang-orang Islam. Tenang, gantian, Gus. Ya. Pertama, yang perlu kita pahami, lidah kita itu tidak selalu bisa persis dengan orang-orang. Orang luar apalagi. Anda kalau saya ngomong Anda dengerin. Ya, perhatikan. Tenang. Kau mencuri, aku nggak setuju. Pekerjaan pencuri itu aku nggak setuju. Oke, dari mana terjemahan tadi surat berapa tadi yang ada kata gereja di dalamnya? Kita cek. Surat apa?
Al-Hajj ayat 40. Al-Hajj ayat 40. Tidak akan kuhancurkan rumah-rumah ibadah itu kuil, gereja-gereja. Baik, saya dan balikkan ya. Saya balikkan. Saya balikkan kamera saya. Justru terjemahan agama Islam yang nyolong istilah Portugis. Mana ada dalam bahasa Arabnya kata gereja? Nih, perhatikan. Wah, Ini ya, surat Al-Hajj ayat 40. Kita bacakan. terjemahannya Yaitu baca. orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja. Nah, sekarang saya tanya, kata gereja dapat dari mana? Ada kan tertulis, ada kan? Ada kan? Berat ini Ada kan teman-teman. tertulis? Iya, saya tahu ada tertulis di dalam bahasa Arabnya. Coba kita cek bahasa Arabnya. Apakah ada di sini kata gereja? Ada nggak di sini kata gereja? Bahasa Jepang, bahasa Jepang aja, bahasa Jepang. Coba, di mana ada tulisan gereja selain di bahasa Arab? Itu selain di Arab. Ya di sini mana? Apakah ini bahasa Arab? Ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arabnya mana kata gereja? Udah pakai bahasa Yunani. Apa tadi gereja bahasa Ekres? Eklesia. Ada gereja. Yang ku tanya GERJA. Eklesia itu bahasa Yunani, Gonzales. Tulis di rumah ibadah kok ikles. Kenapa? Kenapa? Eklesia itu bahasa Yunaninya dari bahasa Portugis menjadi gereja. Karena lidah orang Yunani dengan lidah orang Portugis beda, dengan lidah orang Indonesia beda. Melida. Melida. Agama. Inilah. Kalian orang Islam tidak malu ngelihat kelakuan seperti ini. Harusnya kalian malu. Udah mulai nyerang pribadi. Loh, kok nyerang pribadi? Aku bicara Begini aja. Gun Saleh, apakah tenang, lidahnya orang Padang, dengar, lidahnya orang Padang beda nggak dengan lidahnya orang Eropa? Aku dari tadi tidak pernah menceritakan orang Kristen. Aku hanya bertanya dengan Edis. Adakah tertulis di Alkitab gereja itu? Aku nggak ada yang nyinggung Kristen. Kok saya ditanya lagi, udah saya bilang nggak ada. Alhamdulillah. Terus kalau nggak ada, masalahnya di mana? Kita loncat lagi boleh? Loncat. Jangan, kita selesaikan dulu ini. Aku nggak ada kata itu. Kita selesaikan dulu ini. Apakah karena tidak ada di dalam Bible, dalam maksudnya tidak ada dalam pengertian berubahnya bunyi ini ya, bunyi apa? Bunyi ejaannya lalu menjadi sebuah masalah. Yang kutanya di Alkitabmu adakah tertulis GEREJA? Boleh kuulang balik? Masa kamu tanya lagi? Nggak ada, udah close. Kita loncat yang lain, selesai. Iya, terus jadi masalahnya di mana? Masalahnya biar penonton yang menilai apakah agamaku itu agama pencuri. Biar penonton yang nilai. Jadi kata gereja dicuri dari mana menurut kamu? Al-Quran tadi udah kau baca Al-Hajj 40. Oke, kata gereja dalam terjemahan itu dapat dari mana? Sekarang kau buka terjemahan Jepang boleh, Indian boleh, Afrika boleh. Adakah yang tertulis gereja selain di Al-Quran? Itu yang ku minta, ada nggak? Memang kalau minum kencing unta ini sulit ya teman-teman ya. Oke, loncat. Baik, tenang, pelan-pelan. Loncat. Jadi begini. Di dalam terjemahan Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 40, ada kata gereja. Pertanyaan saya, kata gereja dalam terjemahan Al-Quran itu dapat dari mana? Nggak usah kau tanya, adakah selain di Al-Quran kau dapati kata gereja? Itu aja yang kau bahas. Ada selain di Al-Quran yang kau dapati. Misalnya Ya sudah. Kalau begitu saya tanya kepada Anda. Kalau begitu saya tanya balik. Adakah kata Hawa sebagai istrinya Adam di dalam Al-Quran? itu kan receh kali itu. Kok receh gimana?
melecehkan. Kalau kamu maksa hurufnya G E R J A, yang nggak ada, adanya eklesia. Eklesia itu makna yang sama dengan gereja. Kenapa Sekarang tak pertanyaan saya, tenang, gantian Gus, tenang, tenang, Gus, tenang, sabar, cooling Kenapa down, tidak- tenang, Kenapa tenang, tidak menulis? tenangkan dulu ya. Roh amarah atau spirit Islamnya anu dulu, dijinakkan dulu. Gini, Kenapa enggak eklesia? pertanyaan saya sederhana dan simpel saja, Gus. Ya kan? Pertanyaan saya simpel. Adakah di dalam Al-Quran istrinya Adam bernama Hawa? Masalah istri-istri itu bisa kami di hadis. Ngapain di Al-Quran itu? Ada. Yang nyolong-nyolong dari dalam kekristenan itu orang Islam. Semuanya dicolong, menyolong, nyolong berjamaah. Alkitab versi aslimu, nama istri Adam siapa namanya? Hawa. Hawa, penipu. Buka Yunaninya. Siapa namanya? Buka Yunani. Siapa? Yunani. Di mana ada Yunani? Di situ pakai bahasa Ibrani. Ibrani boleh. Apa namanya? Perjanjian lama itu pakai bahasa Ibrani. Gimana sih? Hawa itu maksudnya Nggak usah. Hawa itu Edis. Kalau- dia diberi nama Hawa karena apa? Karena dia menjadi sumber segala ini. Saya bacakan ya. Kata Hawa itu artinya apa? Ini aku ajari, Edis. Waduh, susah ini ya. Ini aku ajari, Edis. Hawa itu kalau bahasa Arabnya perempuan yang dituakan pertama, artinya makanya- Ngarang. Hawa itu dalam bahasa Arab artinya nafsu, keinginan. Gimana? Hawa itu keinginan. Sedangkan Ya, oke. dalam bahasa Ibrani, Hawa itu artinya sumber yang hidup nih. Saya tunjukkan ya. Oke. Kalau Hawa Edis bilang kami ambil di Alkitab, buka Alkitab versimu. Di situ siapa ditulis bini Adam, bukan Baik, Hawa. kita tuliskan ya. Bukan Hawa ditulis di Alkitabmu, Eva. Udahlah, janganlah kau menipu. Sayang kali Nih, penonton. kita tunjukkan. Memang Islam kerjanya nyolong aja ya. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Perhatikan. Lihat ya. Kejadian itu kitab siapa? Kitab Yahudi kan? Kitab kau itu. Iyalah gimana? Emang kitabnya orang Islam. Perhatikan. Kejadian 3 ayat 20. Punya Yahudi kau coba. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tadi kau bilang. Hawa kami itu co- artinya hidup. bilang Gimana? Tadi kau bilang kami mencuri dari Alkitabmu. Sedangkan kau buka Kejadian itu, ya kitabnya orang Yahudi. Kau yang mencuri, nggak malu kau. Tenang, saya tanya sama kamu. Yesus kami murid-murid orang Yahudi apa orang Arab? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Terus kenapa kamu katakan kami mencuri? Sementara Yesus kami, Petrus, Yohanes, murid-murid semuanya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Pertanyaan. Yang masalah itu orang Arab, nyolong kitabnya orang Wahyudi. Kena terus dia kan, sakit pala dia. Anda percaya perjanjian lama itu kebenaran? Jangan Anda lari kemana-mana. Sekarang Tapi kita Anda buktikan kejadian. saja. Kenapa orang Islam mencuri Bible? Mana Bible? Kejadian Bible. Itu kita tahu. Oke, sekarang saya tanya. Dari mana orang Islam dapat nama anaknya Adam itu Habil dan Qabil? Udah, aku tanya sama Edis. Tapi tadi tanya terus. Ditanya langsung mencret kalau ditanya. Dari mana orang Islam tahu bahwa istri Ibrahim ada dua? Satu namanya Sarah, satu namanya Hagar. Dari mana? Ya, nggak perlu tahu. Aku pun nak bapak. Bukan itu. Bila ditanya langsung meninggal. Edis, Gini aja, kamu dari tadi sudah nanya panjang lebar sama saya. Saya pengen tahu satu. Dari mana orang Islam tahu itu? Cuma satu kutanya, nggak ada jawaban sampai sekarang. Udah, kita tutup. Gak ada Kita tutup. jawaban. Oke, ini terakhir. Kalau kamu menolak menjawab, saya beri kamu kesempatan untuk belajar. Pertanyaan saya, dari mana umat Islam tahu
bahwa istri Ibrahim itu bernama Hajar dan Sarah? Dari bapakku. Ya, Ya. kamu kan tadi sudah bertanya kepada saya, adakah kata gereja GERJA? Saya bilang nggak ada. Kamu tanya lagi, udah dibilang nggak ada. Lalu Aidis kan bertanya sama saya, dari mana kau tahu Gun namanya istri Ibrahim itu Sarah dan itu? Dari bapakku. Berarti Quran nggak berguna. Yang kau tanya apa? Mau minta di Al-Quran. Nah, jadi maka itu. Gini. Al-Quran itu kitab yang lengkap lagi menjelaskan segala sesuatu. Betul atau salah? Iya. Oke. Kalau Al-Quran kitab yang lengkap, sempurna menjelaskan segala sesuatu, maka jawabannya dari Quran atau dari bapakmu? Sekarang Edis pertanyaannya apa? Adakah tertulis itu di Al-Quran? Itu kan mau Edis tanyakan. Nggak usah berbelit-belit. Teman-teman, kirimlah saya bodrek. Kirimlah saya dekolgen, teman-teman. Ini yang ditanya apa, yang dijawab apa? Coba dengerin ya. Bun Saleh, pelan-pelan, dengerin pelan-pelan. Perhatikan. Anda percaya Quran itu kitab yang lengkap, Iya. menjelaskan segala sesuatu, Ya, tentang terperinci. tentang hukum, sejarah, dan kehidupan. Oke. Maka pertanyaan saya, berapa jumlah istri Ibrahim di dalam Al-Quran? Itu kan nggak perlu di Al-Quran dijelaskan. Berarti lengkap, terpercaya, melengkapi kitab sebelumnya, menyempurnakan, bohong. Kalau tanya balik boleh. Silakan. Boleh. Nah, kamu percaya Alkitab tuh? Kamu mengikuti Yesus. Ya. Yesus kawin enggak kan? Kau kawin. Apa yang dimaksud dengan mengikuti? Oke, saya jawab. Ini logika orang Islam. Kenapa orang Islam masih Islam? Karena pola pikirnya kayak begini. Baik, saya jelaskan. Apakah yang dimaksud dengan mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus. Kalau saya jawab, kamunya dengerin. Jangan emosi. Baik, pertanyaanmu pertanyaan yang bagus, tapi sayang kesimpulanmu kesimpulan yang dungu. Perhatikan. Kamu bertanya kepada saya, apakah kamu mengikuti Yesus? Iya. Yesus nikah atau tidak? Tidak. Kenapa kamu nikah? Berarti kamu tidak mengikuti Yesus. Inilah yang saya bilang logical fallacy atau kecacatan berpikir umat Islam. Kecacatan berpikir itu sama seperti ini. Kamu mengikut Muhammad? Iya. Umat Islam meneladani Muhammad? Iya. Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Kamu tinggal di mana? Di Indonesia. Pergi kau ke Arab sana. Tenang. Saya belum selesai. Tapi saya tidak punya, tenang dulu. Tapi saya tidak punya kesimpulan yang demikian. Kenapa? Karena saya mengerti yang dimaksud dengan mengikuti Rasul itu bukan yang seperti itu. Mana? Bukan berarti Anda harus tinggal di Arab. Nah, begitu juga dengan pertanyaanmu kepada saya, mengikut Yesus bukan berarti misal Yesus berjanggut, kita berjanggut. Yesus pakai sendal, kita pakai sendal. Yesus tidak menikah, kita. Bukan begitu. Aku ikuti. Nabi Muhammad pun katanya dia berjanggut, rambutnya panjang. Ku ikuti. Kau ada kau ikuti. Yesus kau. Ya karena yang dimaksud mengikuti Yesus bukan begitu, Peyang. Yang dimaksud mengikuti Yesus itu adalah Yesus taat kepada Bapa, patuh kepada Bapa. Demikianlah kita juga harus hidup seperti Yesus hidup, meneladani Yesus. Berarti Yesus nggak kawin karena dia patuh pada Bapa gitu. Di mana ada perintahnya supaya jangan kawin? Tadi Adis bilang yang kita ikuti Yesus itu dia patuh sama Bapak. Dia tidak menikah itu apa karena patuh sama Bapak? Sulit ini orang Islam. Udah gini aja. Nanti kalau saya terus-terusin diskusi sama kamu, orang-orang Islam yang masih waras mereka malu. Kemudian yang kedua, habis stok dekolgen saya. Satu aja. Silakan. Edis, Tuan Edis itu adil. Ini lompat-lompat ini, semua diborong sama dia. Adil. Satu nanya ke sini, dua nanya ke sana. Kenapa kita tidak menyelesaikan satu permasalahan sampai selesai?
Lebih baik kita menyelesaikan satu permasalahan sampai selesai daripada kita membahas 1000 permasalahan tapi tidak ada satupun yang selesai. Tuhan Edis adil, kutanya. Adil. Jawab aja, malu kan? Silakan. Jawab. Kalau Tuhan Edis adil, aku mau cek. Adakah di surga Edis itu pesta seks? Jadi kalau nggak ada berarti nggak adil. Jawab dulu. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Bagaimana orang Kristen yang terlahir cacat? Kapan dia bisa merasakan itu? Bagaimana orang Kristen terakhir catat? Emangnya harus merasakan itu? Kenapa kau jadi Muhammad yang harus merasakan seks? Tuhan kau nggak adil. Tuhan kau nggak adil. Baik. Tuhan kau Saya nggak jawab adil. ya. Saya jawab begini. Jadi yang namanya kehidupan yang akan datang menurut Yesus kami, ya, itu manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat itu dia tidak memiliki hawa nafsu atau keinginan. Kapan anak cacat itu dapat? Kapan anak cacat itu dapat lihat paha, lihat buah dada kapan? Iya, karena di dalam otak kamu itu adalah sebuah keharusan seperti Muhammad. Makanya roh atau spirit Muhammad telah merasuki orang-orang Islam. Anak Kristen yang terlahir itu dia buta waktu lahir buta. Anak Kristen itu kapan dia bisa lihat buah dada, kapan dia bisa lihat paha, kapan? Iya, karena di dalam otaknya orang Islam itulah tujuan hidup mereka. Kapan? Aku tanya kapan dia bisa lihat kalau Tuhan kau itu adil, kapan? Apakah itu harus? Apakah itu keharusan? Kau kan bilang tadi Tuhan kau mah adil. Oh iya, kau bilang Baik, adil. saya kasih Anda contoh. Anda tahu orang yang kecanduan narkoba? Yang Tenang, buta tadi tenang. kapan dia dapat? Yang buta, Tenang. yang buta tadi kapan dia bisa Ya, lihat paha? baik. Tenang ya, tenang. Saya tidak pernah satu kali pun seumur hidup saya sentuh yang namanya narkoba. Tidak pernah. Tenang dulu, Shh. Tenang. Ini saya lagi menjawab nih. Seumur hidup saya tidak pernah saya yang namanya sentuh narkoba. Nggak pernah. Putau, apa, sabu-sabu saya nggak pernah sentuh. Bagi orang yang kecanduan narkoba itu sangat penting bagi dia. Orang yang tidak merasakan narkoba, kata dia begini. Nah, jadi menurut dia orang yang tidak merasakan narkoba tidak adil. Mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Nah, sama seperti Anda. Bagi Anda, buah dada, paha, bagi Anda itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan bagi Anda, orang-orang yang tidak merasakan itu menurut Anda rugi besar. Ya karena Anda sudah kecanduan dengan itu. Sedangkan di dalam sedangkan di dalam Kristen bukan itu. Yang terakhir buta itu kapan dia bisa lihat? Kenapa harus begitu? Itu pertanyaannya. Adil. Adil Tuhan kau. Berarti orang yang tidak merasakan narkoba berarti tidak adil dong. Apa hubungannya dengan narkoba? Ya Katanya itu, orang- karena otak Anda isinya itu. Orang narkobaan juga isinya itu. Isinya sabu-sabu dan putau. Gimana sih ini orang ini? Nih, anak Kristen itu terlahir Orang sampai kesel loh nonton kamu. Ya, anak Kristen itu terlahir buta. Dia tidak bisa melihat yang indah-indah. Kenapa yang indah-indah itu Anda katakan paha? Aku kasih contoh sama kau supaya kau masuk di otak Kenapa kau. kok contohnya paha? Apa yang ada? Ya karena di dalam otakmu adanya itu. Ya, apa yang ada di surga kau? Baik, Ya, aku main-main baik, ke saya sana. jawab. Main-main ke sana. Apa yang ada? Nih, Anda Islam dan Anda percaya Islam ya? Apa yang ada di surga kau? Ya, tenang. Menurut agama Islam, apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Aku mau main ke surga kau. Apa yang surga kau kasih untuk aku? Baik. Ada kopi, Di dalam ada surga kopi. di dalam iman kami, kehidupan yang akan itu adalah bagaimana manusia itu hidup bersama-sama dengan Tuhan dan kekal selama-lamanya. Kutanya, jika aku datang ke surga kau, apa yang aku dikasih? Ada kopi, Yang jelas nggak ada itu yang seperti kau ceritakan. Mau. Jadi masih mau kau jadi Kristen? Nggak tahu Iya, apa kau dikasih. mau. Jadi apa yang dikasih?
Yang jelas tidak ada di situ kawin-mawin seperti surganya orang Islam. Berarti bukan dari aku ya, masalah kawin-ngawin dari hadis ya. Sekarang bagaimana anak yang buta tadi, dia pengen lihat paha, kepengin lihat vagina, kepengin lihat buah dada. Ya, Kapan misalnya? karena orang yang di dalam kekristenan dia tidak membawa lagi arwah atau spiritnya Muhammad yang pengen lihat seperti yang kamu ucapkan. Karena yang seperti itu adalah Muhammad, Nabi itu. Kalau seandainya Edis yang buta, apakah menurut Edis Tuhan itu adil? Baik, ada satu pertanyaan. Murid-murid Yesus kepada Yesus sendiri ketika ada seorang buta dari lahirnya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, apa yang menyebabkan orang ini lahir buta? Apakah karena dosa orang tuanya atau dosanya dia sendiri? Lalu jawab Yesus, bukan karena dosa orang tuanya dan bukan pula karena dosanya, tetapi supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tenang, tenang. Nah, makanya saya sering bilang, Kristen yang sejati, Kristen yang benar-benar Kristen itu sebenarnya adalah melakukan mujizat. Walaupun banyak gereja-gereja sekarang yang sudah kehilangan spirit itu. Spirit melakukan mujizat. Begitu. Makanya gereja yang betul-betul rasuli, gereja yang betul-betul injili itu gereja yang melakukan mujizat. Begitu, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, seperti yang kita baca di dalam Bible. Nah, sekarang begini. Dan itu sudah banyak kesaksian-kesaksian begitu di seluruh dunia. Sekarang yang mau saya tanya balik sama Anda ini, pertanyaan yang sama. Menurut agama Islam, kenikmatan yang paling utama, yang paling tinggi dalam agama Islam itu apa? Apa? Apa maksudnya? Ngewe. Memang susah ini. Teman-teman, inilah orang Islam biar kalian tahu. Sebentar. Jadi apa lain? Edis bertanya. Baik. Aku menjawab. Baik. Jadi selain itu apa yang enak? Coba. Baik, ada tenang. yang lain? Saya tunjukkan dalilnya. Oh, berarti nggak adil Tuhan Edis. Tenang, Gun. Eh. Kamu kan kalau ngomong, coba tenangin diri dulu, jangan emosi. Nggak, biar close. Masalah pertama, anak buta tadi, berarti nggak adil Tuhanmu. Ini biar Sebentar. kita loncat. Biar kita loncat. Baik, saya tentang- tunjukkan hadisnya. Begini, tadi saya bertanya kepada kamu, apa kenikmatan tertinggi kamu bilang adalah mengewek bahasa kamu ya, berhubungan seksual, betul? Baik, inilah otaknya orang Islam. Saya tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Perhatikan. Lihat ya. Memandang wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di akhirat. Itu nggak usah Tenang kotak. dulu, Itu nggak usah kotak. gantian. Tadi kamu ngomong, saya diam. Sekarang gantian. Coba, dengar. Menurut Muhammad atau menurut ajaran agama Islam, memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Tapi menurut Gun Saleh, kenikmatan tertinggi itu yaitu mengewek, kata dia, ya, menyetubuhi perempuan. Perhatikan. Tenang. Iya, makanya isi ajaranmu sama Islam nggak sama. Tenang. Perhatikan. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya menegaskan ideologi Ahlus Sunnah yang agung ini. Dalam ucapan beliau, termasuk prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah adalah kewajiban mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah Ta'ala yang maha mulia pada hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih. Ismail dan seterusnya. Saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Penghuni surga pada hari kiamat akan melihat wajah Rabb-nya, wajah Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah Ta'ala. Maka wajah-wajah mereka akan ceria dengan kemuliaan darinya. Dan mata, tenang. Dan mata mereka, saya lagi baca, tenang. Dan mata mereka dengan karunia dan seterusnya, kenikmatan dan hidup yang kekal. Saya balik dulu kamera saya lagi.
Apa poin yang ingin tanya? Saya balik kamera saya lagi sebentar, biar Anda paham. Jadi pernyataan Anda dengan pernyataan Muhammad bertolak belakang nggak? Boleh aku jawab? Silakan. Oke, jadi Edis, Allah itu bagi orang yang menyembah dia kasih hadiah surga. Kan gitu Edis. Setelah kita di surga, jika saya mau memang berjumpa sama Allah, Allah membuka pintu. Tetapi jika saya tidak mau jumpa dengan Allah pun nggak apa-apa. Memang sudah dikasih tempat saya di surga. Anu itu pesta seks tadi tuh. Oh, ada. Wah, ini. Baik. Baik. Ada jawaban. Tapi Sekarang baik, bagaimana? nggak apa-apa. Saya terus ini kan Yang nanti buta. ya. Udah gantian saya tadi bicara. bagaimana? Yang buta tadi bagaimana? Oke, tenang. Saya selesaikan dulu. Boleh gantian saya bicara? Ya, yang buta tadi bagaimana? Yang Baik, buta? sebelum ke saya yang buta, saya begini. Sebenarnya, memang ajaran agama Islam ini pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berakal sehat dan berakal waras. Perhatikan. Menurut Muhammad, kenikmatan tertinggi di dalam surga itu adalah memandang wajah Allah. Lalu Gun Saleh bilang, bagi orang yang mau memandang wajah Allah silahkan. Tapi bagi orang yang nggak mau memandang wajah Allah, dia berhubungan seksual dengan banyak wanita. Ya, Makanya kenapa? saya bilang, Kenapa jadinya? tenang, Ya, betul. tenang, saya belum selesai. Makanya tenang, Kenapa jadinya? tenang. Edis lucu, Edis Makanya lucu, saya Edis- bilang, Kita umat bilang. Muslim di surga pun mereka menyekutukan Allah. Di surga pun mereka lebih memilih menikmati wanita-wanita ketimbang memandang wajah Allah. Jika orang Muslim betul-betul cinta kepada Allah, jika orang Muslim betul-betul menomorsatukan Allah, mengapa kesibukan orang Muslim tidak memandang wajah Allah? Apakah kesibukan orang Muslim? Video favorit kita. Perhatikan. Nah, udah mulai. Jadi teman-teman, menurut Al-Quran, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tetapi penghuni surga tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah. Penghuni surga menyibukkan diri dengan para wanita. Maka kesimpulannya, di surga pun wajah Allah dicuekin sama orang-orang Islam. Sungguh luar binasa. Oh, Tuhan Edis di surga. Tuhan Iya, Edis. makanya saya bilang Gun Saleh, kalian itu tidak sibuk memandang wajah Allah. Di dalam Kristen apa dikatakan? Pada waktu itu ya tidak ada lagi air mata di mata mereka. Mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Edis di Maka surga. kenikmatan tertinggi di dalam agama Kristen adalah bagaimana manusia itu kembali kepada sang empunya hidup. Bukan seksual seperti orang Islam. Makanya saya bilang agama Islam hanya diikuti oleh orang-orang yang mengalami gangguan seperti Gun Saleh ini. Berarti Tuhanmu di surga. Karena bertemu samamu tiap hari karena di surga dia. Iya, kamu saja tidak mau bertemu memandang wajah Allah kok. Mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli wanita-wanita? Edis, kan tadi udah aku Jawab pertanyaan saya, mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli para wanita? Aku kasih kesempatan bicara, kan aku udah jelaskan. Gak berani jawab dia. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Manakah yang akan kau pilih Gun Saleh? Apa Memandang jawabannya? wajah Allah atau bersetubuh dengan para wanita-wanita surga? Yang buta tadi kau jawab dulu, belum ada jawabannya yang buta. Ya, tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Malu Tanya kau. Muhammad Bukhari Muhammad Sofyan, Muslim bang. Ya bang, saya nak sadu banakum, peace be upon you. Salam sejahtera. Kenapa anda berkata begitu bang? Bukankah dalam agama Islam itu dilarang memberikan salam kepada non Muslim? Boleh je. Tahu bang, saya tak berkait dengan soalan tu. Saya nak tanya abang terkait mungkin dua soalan lah bang. Apa itu? Kalau pandangan peribadi Abang Edis lah kan, tentang konflik di Israel tu, Islam sama Israel tu, pendirian Kristian sebagainya macam mana bang dalam sudut Palestina tu? Saya nggak paham bidang itu bang.
Oh ya. Iya. Begini, saya cuma mau bilang begini. Saya tidak berani mengatakan sesuatu kalau saya tidak memiliki ilmu tentangnya. Pertama, saya bukan pemerhati, tidak pernah concern terhadap isu-isu itu. Cuman yang ingin saya tanyakan kepada orang-orang Islam, kata Palestina itu nggak pernah ada, Bang, dalam Al-Quran. Tahu gak, saya tanya ini maksudnya, yalah maksudnya kalau kita tengok dalam dunia politik tu, Islam sama Israel, Islam sama Yahudi lah bang kan, bergaduh berperang. Bergaduh. Tapi bagaimana sudut pandang Kristian dalam isu tu kan? Palestin tu tempat tempat Yesus bang kan, betul? Iya, pertama begini. Pertama, kata Palestina itu tidak pernah ada di dalam agama Islam. Oke. Oke. Itu Filistin itu merujuk kepada satu bangsa, itu bangsa-bangsa dari Pulau Kreta. Itu orang-orang Eropa isinya, Bang. Filistin itu merujuk kepada satu pemukiman di dekat pantai itu, yang bagian pantai, tepi pantai itu dimukimi atau didiami oleh orang-orang dari Pulau Kreta yang dari seberangnya itu, asal usul mereka. Itu orang-orang Eropa, Bang. Orang-orang yang berperawakan besar. Oh. Itu penduduk aslinya, penduduk asli itu. Mereka itu suku bangsa mereka itu, orang-orang Filistin itu, mereka menyembah Dagon sebagai ilah atau sebagai dewa mereka, sebagai Tuhan mereka. Disebutkan di dalam Bible, mereka itu menyembah Dagon. Jadi bukan seperti yang sekarang ini. Justru yang sekarang ini itu adalah orang-orang Arab yang didatangkan belakangan. Ini yang biar kita nggak salah mengerti, Bang. Itu mereka dulu berperang dengan Daud. Salah satu tokoh familiar yang terkenal itu namanya Goliat. Oh, Goliat itu orang Filistin. Jadi maksudnya bang Palestina ataupun Baitul Maqdis tu bang, di sisi Kristian tu tidak ada apa-apa kedudukan lah, tidak diberikan keutamaan lah, betul bang? Kalau saya paham. Ya, jadi begini. Jadi baik. Jadi bait Tuhan yang sejati itu bukan di Yerusalem, Bang. Oh, oke. Okay. Bukan di Filistin. Bait Tuhan yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Makanya Yesus pernah mengatakan, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi kiblat kami itu bukan bangunan yang didirikan oleh tangan manusia. Kiblat kami itu adalah Yesus. Jadi tempat tidak memberikan apa-apa simbolik karena bait Tuhan yang sejati itu hati kita ini, Bang. Bukan bangunan yang didirikan oleh tangan manusia. Makanya setiap orang itu seharusnya menjadi bait Tuhan, dan Tuhan berdiam, berkemah di hati dia. Maksudnya Tuhan berkemah di hati dia artinya rohnya, roh spirit of God, yang kita bilang sebagai Holy Spirit, Roh Kudus kalau bahasa Indonesianya. Nah, ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, maka seseorang itu dikendalikan oleh roh itu melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Begitu. Jadi bait kami, kiblat kami bukan bangunan yang ada di Yerusalem. Sebab saya terfikir kan agama yang dominasi 3 bang kan, Kristian, Islam, Yahudi, 3 lah ni kan. Jadi semua tu terkait Yahudi sebenarnya tidak mendominasi, Bang. Jumlah orang Yahudi di muka bumi ini, orang yang beragama Yahudi ini tidak lebih dari 10 juta. Lebih besar penganut Konghucu, lebih besar penganut Buddha, lebih besar penganut Hindu daripada penganut agama Yahudi. Penganut agama Yahudi tidak lebih dari 10 juta orang, Bang. Okey bang, so maksudnya saya faham apa yang Bang Edi sebut tadi tu, berarti pada pendirian Kristian secara majoriti tu Jerusalem tu tidak memberikan apa-apa simbol, yang penting simbol memberikan sebenarnya memberikan simbol, tetapi Bible itu akan berbicara mengenai Yerusalem yang baru. Oh, okay. Begitu, Bang. Jadi bukan Yerusalem yang sekarang ini.
Makanya ketika kami berbicara mengenai Yerusalem, bukanlah Yerusalem yang dimaksudkan yang sekarang jadi tempat perang-perang begitu. Memang tempat itu memberikan sejarah karena bagaimana Kristen itu muncul dari sana. Tetapi kita itu berbicara mengenai Yerusalem yang baru. Makanya di dalam kitab Wahyu itu, maka aku melihat sebuah kota kudus turun dari surga, yaitu Yerusalem yang baru. Jadi kalau orang Islam kiblatnya ke Mekah, orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem, kiblat kami itu adalah surga, begitu. Yaitu Yesus, begitu Bang. Jadi semua itu hanya gambaran sebenarnya Bang. Jadi yang ada dalam hukum Taurat itu sebenarnya bayang-bayang tentang apa yang sejati, begitu. Kalau rumah Tuhan berupa bangunan, rumah Tuhan yang sesungguhnya itu adalah hati kita. Makanya ada lagunya itu Bang. Di hati inilah rumahmu, begitu. Itu kalau di pusat ibadah tu rumah Tuhan, di kuil pun ada orang curi Bang. Betul. Di kuil ada curi, di topong ada curi. Betul. Di masjid ada yang mencuri. bahkan di kuil ada orang yang menggosip. Di gereja banyak orang yang gosip, ngomongin. Banyak di masjid juga begitu. Jadi makanya rumah Tuhan yang sejati itu hati kita Bang. Itu saya sepakat tuh Bang. Itu saya saya tidak berbeza Bang. Ya begitu Bang. Jadi makanya ada pengertian-pengertian yang harafiah, pengertian-pengertian kelas bawah, ada pengertian yang kelas yang lebih tinggi, begitu Bang. Betul. Seperti itu. Satu lagi apa Bang? Satu lagi yang terakhir Bang sebelum saya turun. Ya silakan. Yalah, kalau contoh orang tuh dia tukar agama Bang kan, dia masuk Kristen, apa yang Kristen suruh dia buat tuh Bang Hidup kudus, hidup baru. Meninggalkan manusia lamanya, kemudian hidup dengan manusia barunya. Makanya orang Kristen itu Bang, kalau mau masuk Kristen dibaptis. Dibaptis itu artinya lambang pertaubatan. Artinya ketika dia dicelupkan ke dalam air, maksudnya tubuh lamanya dia itu sudah mati dan dikuburkan. Kemudian dia keluar dari air, dia hidup dengan manusia barunya. Itu. Sejatinya seperti itu. Walaupun ya seperti kata Tuhan Yesus kami, daging itu lemah. Makanya kita ini perlu bersekutu. Itulah fungsinya gereja. Gereja itu adalah fungsinya untuk berkumpul sesama orang-orang Kristen supaya membangun iman kita, membakar iman kita supaya kita tidak redup. Begitu. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Nah, kata pertemuan itu asal usul kata gereja itu dari situ. Jadi bukan sebuah bangunannya. Begitu. Cuman kan ujung-ujungnya kan kita perlu bangunan. Nggak mungkin kita kumpul di lapangan kan. Nanti kalau hujan gimana? Kalau panas gimana? Makanya kita perlu bangunan. Begitu. Jadi maksudnya apa? Kalau orang tuh di keluar agama, dimasuk Kristen, dia kena taubat lah. Macam itulah kan. Bertaubat, hidup baru, begitu Bang. Kalau orang Kristen masuk Islam pun dia semua suruh taubat juga Bang kan? Enggak, ngapa bilang? Kalau orang Kristen masuk Islam tidak disuruh bertaubat, disuruh mengucapkan kalimat syahadat. Iya. Orang bisu macam mana Bang nak mengucap? Enggak perlu. Ya maksudnya di dalam kekristenan itu baptis itu lambang pertaubatan. Esensinya itu bertaubat, hidup baru seperti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Supaya Yesus berdaulat di dalam diri dia, menjadi raja, menjadi memerintah Yesus itu di hatinya. Begitu. Okey, Bang Adi, terima kasih banyak. Soalan saya tadi dua saja. Tapi satu hal Bang yang mau saya koreksi. Ya. Kalau orang Kristen masuk agama Islam, lihat Bang di video-video. Cuman gini. Asadu, betul kan? Apa? Assalamualaikum. Asadu. Oh, asyhadu. Wow. Iya. Pasti kalau orang Kristen atau orang Hindu atau orang apa, Buddha atau apa masuk Islam, pasti gitu. Saya bersaksi bahwa nggak ada pertaubatan, malah justru kata Muhammad, kalau orang mengucapkan syahadat, mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga. Saya bilang tidak ada pertaubatan Bang. Mana ada bertaubat?
yang ada mengucapkan kalimat syahadat. Nih, saya akan tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan. Ini video ini sudah sering saya katakan. Nih, sabar ya. Nih bang ya, saya putarkan videonya. Perhatikan bang. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, itu agama Islam. Jadi yang penting mengucapkan syahadat, masuk surga. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Makanya agama Islam itu tidak lebih daripada itu, mengucapkan kalimat syahadat. Saya pun tak pernah tengok surga bang. Saya pun tak tahu macam mana kan. Jadi saya tak tahu dia nak cakap kan. Saya pun tak pernah tengok surga. Ya. Jadi saya tak nak cakap benda yang saya tak tahu kan. Kalau Ya, saya dah pernah tengok, tapi kan kita kan mengetahui itu dari orang yang memimpin kita. Misalnya umat Muslim kan yang memimpin kan Muhammad. Mengenai cerita surga kan dari Muhammad. Betul nggak? Di surga kita nanti ada surga. bidadari-bidadari. Betul. Diberikan bidadari yang berpayudara montok. Betul. tak tahu bang. Saya tak tahu. Saya tak pernah tengok. Cerita tu cerita. Macam abang tadi Iya. kan. Iya, makanya kita ini makanya disebut orang-orang beriman. Iman itu kan seperti itu, Bang. Kita tidak melihatnya tetapi kita mempercayainya. Nah, makanya kita punya dasar untuk percaya. Saya berbeza sikit abang kan. Kalau saya bukan pada percayalah, pada kelakuan kan. Ramai orang percaya Tuhan tu melihat, betul tak bang? Gimana? Ramai dunia manusia percaya Tuhan tu melihat, betul? Tanya semua orang, Tuhan kamu melihat. Ya. Tapi waktu dia mencuri tu, di mana Tuhan yang melihat tu kan? Tak ada lah sebenarnya kan. Oke, berarti Anda ini bukan Muslim. Tak adalah kalau pada saya macam tu lah kan. Kalau beriman tu dibuktikan dengan perbuatan. Tuhan saya melihat, saya takkan mencuri. Tuhan saya melihat tapi saya curi, berarti tak percayalah Tuhan tu melihat. Batal lah iman tu kan. Pada saya macam tu lah. Tuhan Tapi tu abang bukan di Muslim? surga. Saya pun tak tahu. Nak kata Muslim saya jahat kan. Saya pun tak tahu saya agama apa kan. Tapi saya rasa Muslim tapi saya Bang, jahat. apa sih arti Islam? Islam tu sejahtera, damai, tunduk, patuh. Nah, tunduk patuh kepada siapa? Patutnya pada kebenaran. Tapi saya tunduk patuh pada nafsu bang. Bukan, Islam itu dia tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Muhammad. Makanya Muslim itu wajib tunduk, wajib patuh mengikuti Muhammad dan Allah. Nah, ketika Anda mengikuti Muhammad dan Allah, Anda harus berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa, Anda dimusnahkan. Ada hadisnya, kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian itu akan dimusnahkan sama Allah dan diganti dengan umat yang berbuat dosa. Makanya lanjutkan bikin dosanya. Tak tahu bang. Begitu. Tak tahu. Saya tak tahu. Iya, Saya, banyak yang abang tidak tahu begitu. Makanya ya abang masih Islam. tak tahu, saya pun tak tahu saya agama apa bang. Tapi saya tahu sejahtera. Iya. Saya menjaga Ya, kalam saya. makanya daripada begini bang. aktiviti abang. Sekarang ini sudah era internet. Sekarang apa-apa tinggal di download saja. Download saja Bible itu, baca begitu bang. Orang yang haus akan kebenaran, maka dia akan mendapatkan kebenaran itu. Orang yang mencari akan mendapatkan. Orang yang mengetuk maka pintunya akan dibukakan. Begitu. Ya kan? Kita Jadi kalau kita kunci cari, dulu, Bang. kita akan dapat. Kalau nggak kita cari gimana mau dapat? Yang cari Kita aja belum kunci tentu dulu. dapat, gitu loh.
kitab suci ni bang untuk dibaca ke untuk diamalkan bang? Betul. Jelah kalau baca dia semua orang boleh baca kan, tapi beramal Iya, tak ramai tapi yang orang terjadi kuat, kan? dalam umat Islam, kitab sucinya, saya tidak lihat orang Islam baca kitab suci untuk diamalkan. Saya lihat orang Islam baca kitab suci untuk mendapatkan pahala surga. Makanya mereka baca huruf Arabnya dan tidak dibaca maknanya. Betul? Ya, kan? Semua agama Iya. ada benda tu bang kan? Ke Islam saja? Ya, mungkin gini saja. Kalau abang tidak pernah membaca Bible, ya nanti kita baca Bible itu, kita berbicara Bible itu menjadi orang yang sok tahu. Makanya orang yang membaca Bible baru dia bicara tentang Bible. Orang yang baca Quran baru dia bicara tentang Quran, begitu. Saya pun takkan bicara benda yang saya tidak tahu lah bang kan? Ya, saya setuju dengan itu. Kita harus Saya tidak akan jujur lah, bicara sesuatu yang saya tidak tahu, begitu. Ya. Nanti kalau kita cakap Oke, benda yang begitu ya, kita Bang, ya? tak tahu. Ya. Ya, apa yang mau Anda tanyakan, Bang? Pandangan abang tuh tentang agama gimana sih? Agama itu karangan manusia, Bang. Karangannya. Ya. Nah, tadi saat abang bilangnya soal apa nih? Kenapa agama tuh mesti punya kiblat yang dibuat oleh manusia ya? Ya, gini, kita pengertian agama dulu itu apa? Secara secara etimologi. Agama itu berasal dari dua suku kata, a dan gama. A itu tidak, Oke. gama itu kacau. Jadi supaya tidak kacau itu agama. Makanya saya percaya agama-agama oleh itu karena buatan itu- manusia. Nah, kekristenan sejatinya itu bukan agama, Bang. Kekristenan itu adalah jalan. Jalan mengikut Tuhan, begitu, jalan Tuhan. Artinya jalan yang ditempuh oleh Yesus. Jalan yang ditempuh oleh Kristus. Jadi Kristen itu artinya menempuh jalan yang ditempuh oleh Kristus, menempuh jalan yang ditempuh oleh Yesus. Jalan yang mana sih maksudnya? Yang ditempuh oleh Yesus. Iya, jalan yang ditempuh oleh Yesus ini yang mana? Ya, jalan yang dilalui oleh Yesus. Artinya kita hidup seperti bagaimana Yesus hidup. Begitu, Bang. Melakukan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kepada Bapa di surga. Kayaknya begini nih. Kalau seandainya kita mengikuti daripada jalan Yesus sendiri, nah kita sama nih, sama akan halnya seperti dia. Berarti kita bisa mengaku jadi Tuhan dong. Gini, Bang, gini. Islam itu bahasa aslinya di dalam Al-Quran tidak ada kata agama. Di dalam Al-Quran yang ada itu kata din. Din itu sering diterjemahkan jadi agama, padahal din itu jalan. Nah, sama, Bang, sebenarnya begini. Islam itu menempuh jalan yang ditempuh oleh Muhammad. Makanya orang Islam itu meniru apa yang dilakukan oleh Muhammad. Nah, Muhammad nyiumin batu, orang Islam nyiumin batu. Muhammad punya banyak istri, orang Islam pengen mengikuti sunnah Rasul, pengen banyak istri. Muhammad misalnya dia berjanggut, Muslim berjanggut. Muhammad bercalak, pakai mata calaknya, dicalak matanya. Umat Muslim begitu. Jadi sebenarnya kita itu sama, Bang. Anda ingin menempuh jalan seperti yang ditempuh Muhammad, kami Kristen menempuh jalan seperti yang ditempuh oleh Yesus. Tapi beda. Itu menimbulkan dua kesimpulan yang sangat berbeda. Yesus tidak pernah menggunakan kekerasan, mengangkat pedang untuk maksa orang jadi pengikut dia. Nah, Muhammad itu beberapa kali melakukan peperangan. Punya data buat membuktikan bahwasanya Rasulullah itu pernah memaksa ataupun melakukan pemaksaan agar supaya bagaimana umat di masanya itu mengikuti dia. Baik, saya tunjukkan ada. hadisnya, Bang, ya. Saya tunjukkan. Ya. Saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya, Bang, ya. Nah, kalau teman-teman mau ngupload, itu yang waktu saya lagi cari-cari itu dipotong biar durasinya itu tidak panjang, ya. Nih, saya balikin, Bang.
apakah Muhammad maksa orang? Nih ya. Hadis ya di dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Nih. Perhatikan ya Bang ya. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Makanya di dalam sejarah agama Islam Bang, Muhammad itu dicatat 27 kali kurang lebih melakukan peperangan. Nah, tunggu. Yang kita lihat hadis dari mana dulu? Hadisnya apakah sahih ataupun lain sebagainya tuh? Oke, kalau Anda katakan hadis itu bohong, hadis itu tidak sahih, berarti sudah waktunya orang Islam mencampakkan hadis-hadis ke tong sampah, betul? Nah, ya oleh karena itu kita orang dari hal yang tidak betul. Nah, oleh karena itu apa nih? Susah kan? Sulit kan Bang? Saya itu bilang Bang, percayalah sama saya gini Bang. Saya ini orang yang apa bahasa Indonesianya? Orang yang apa? Sudah malang melintang di dunia diskusi begini. Jadi saya kalau ngomong itu bukan ngasal Bang. Saya kan pernah bilang, kalau Anda betul-betul mendalami hadis, betul-betul mempelajari hadis, maka percayalah kepada saya, tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan membuang hadis-hadis itu. Buktinya Anda saja sudah bilang, itu hadisnya palsu atau enggak. Lah kalau palsu ngapain disimpan di rumah? Benar. Tadi Bung sendiri yang bilang ketika kita orang mengikuti sesuatu itu maka kita harus cari petunjuknya dulu. Seperti tadi Abang komplain tentang Zakir Naik, bagaimana soal data-datanya itu karena kurang konkret. Nah, kita cari tahu dulu kan. Oke, baik. Menurut Anda hadis ini palsu atau asli? Nih, kita jangan berdebat itunya. Gini aja, saya tanya. Hadis mengenai Muhammad diperintahkan memerangi manusia kalau sampai mengucapkan syahadat, kalau mengucapkan syahadat baru menghalangi Muhammad menumpahkan darah mereka. Ini palsu atau asli? Oke lah, asli, sini saya jelaskan. Oke, kalau ini asli berarti pertanyaan Anda tadi mengenai Muhammad memaksa orang untuk mengucapkan syahadat berarti benar. Apa? Kan? Serba salah kan Bang? Kalau hadisnya asli berarti Muhammad maksa orang beragama Islam. Kalau hadisnya palsu berarti benar omongan saya. Maka sudah waktunya orang Islam membuang hadis ke tong sampah. Kan begitu. Kayaknya komio ini perlu belajar mendalami lagi dah tentang hadis itu. Jangan langsung menjas aja begitu kan. Langsung mencerna mentah-mentah gitu. Oke, jadi hadis itu asli. Dalami dulu. Nah, maksud hadis asli. Abang sudah cari tahu ndak maksud daripada memerangi itu seperti apa? Maksud daripada menumpahkan darah itu seperti apa dan orang-orang seperti apa? Abang sudah pelajari itu. Bang, bahkan seorang ulama besar Indonesia namanya Ustadz Khalid gimana? Oknum ya. Kok oknum sih Bang? Ustadz siapa? Ustadz Khalid Basalamah tahu? Oh iya, tahu. Apakah Anda akui dia Ustadz? Iya, akui. Oke, ini pernyataan dia Bang. Pernyataan Ustadz Khalid Basalamah mengenai apakah agama Islam itu dikembangkan dengan pedang? Agama Islam itu disebarkan dengan pedang. Pernyataan dia sendiri nih. Nih ya saya unikan ya. Tunggu Bang, tunggu. Sebelum lanjut, gue langsung ngomong aja nih. Ini sedikit Bang, biar kita ini. Loh, kita jangan ini Bang. Jangan ini, coba dengerin ya. Anda kan sudah mengakui dia Ustadz, coba dengerin. Waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad,
Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad Itu Islam itu, Bang. Jadi jangan bilang saya yang memfitnah. Itu diakui oleh cendekiawan, oleh ulama Islam. Nah, Islam ini, Bung. memang dikembangkan, disebarkan dengan pedang. Makanya saya punya jawaban antitesanya. Islam dikembangkan dengan pedang, disebarkan dengan pedang, tetapi Islam akan dikalahkan oleh internet. Loh, iya, itu slogan itu sudah keluar, slogan itu. Islam disebarkan dengan pedang, tetapi Islam akan dikalahkan oleh internet. Menurut Edis tuh ya. Gimana dia ini? Ketika saya bilang Islam dikembangkan oleh pedang, apakah saya menista agama Islam, Bang? Dalam pandangan saya sih tidak juga, karena bagi setiap orang itu berpemikiran luas itu atau berpendapat yang di luar nurul atau bagaimana sebagainya, itu hal yang oke saja karena punya kebebasan ya dalam Kebebasan gimana, berpendapat. Bang? Yang ada orang Islam nanti rame-rame mempersekusi saya. Islam ini luas loh. Islam ini luas loh. Sama seperti Kristen nih. Nah, di Kristen itu ada dia punya Protestan dan lain sebagainya lah. Nah, di Muslim juga seperti itu. Nah, Abang membahas tentang Islam. Ini Islam yang mana dulu gitu? Apakah dia ahlu sunnah wal jamaah ataupun yang hanya yang tidak mengikuti sama sekali, hanya yang atas menamakan bahwa dia seorang Islam dan lain sebagainya, kemudian membawa hadis-hadis palsu atau oknum-oknum kan? Iya, Ya, begini, seperti- Bang. Kita harus membedakan antara umat Islam dengan ajaran Islam. Jadi tolak Oke. ukurnya bukan umat, Bang. Kristen itu bukan umat Kristen. Maksudnya begini, ajaran kekristenan itu bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berKTP Kristen, tapi ajaran Kristen itu adalah apa yang tertulis dalam Bible. Begitu juga Islam. Bukan merujuk kepada ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, ada oknum ini, ada si Fulan, si Udin yang Islam, bukan itu. Tapi apa yang Islam ajarkan. Nah, di dalam ajaran agama Islam, di dalam literasi agama Islam, memang seperti itu kok. Barang siapa yang mengatakan Yang apa sesuatu bahwa di dalam ajaran agama Islam itu tertulis seperti itu, Bang. Barang siapa yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa laqad kafara lazina qalu. Apa itu lanjutannya? Telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Isa ibnu Maryam itu adalah putra Allah. Betul? Betul. Iya. Berarti mereka kafir. Nah, berarti ada orang Islam yang bilang orang Kristen kafir, ya memang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mau gimana? Kafir nih daripada pendapat Abang sendiri seperti apa sih? Bukan pendapat saya, Bang. Kafir itu sesuai dengan makna katanya kafaro, artinya tertutup. Orang yang menutup Betul. diri Hmm, dari kebenaran. Kebenaran versinya orang Islam. Kalau orang tidak menerima Muhammad, dikatakan menolak kebenaran. Versinya orang Islam, betul? saya punya pertanyaan lagi nih. Sebentar dulu, kita selesaikan dulu itu, betul nggak? Oke. Nah, sementara orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah lebih tua dari Islam. Sudah tahu Muhammad itu siapa.
Makanya tidak ada orang Yahudi dan Nasrani yang percaya sama Muhammad. Ya gimana mau percaya, Bang? Orang dia bilang tanda kenabian berupa tompel. Sejak kapan tanda kenabian berupa tompel? Sudah lelah juga ini saya, Bang. Sudah hampir 3 jam ini, Bang. Jangankan 3 jam, 2 hari 2 malam 2 hari kita. dijabari. Ya, Anda baru datang. Kalau Anda sudah 3 jam di sini, Anda juga sudah bilang lelah. Anda kan baru saja datang. Gimana? Di situ kan ngobrol kan bisa rada-rada tolol, kita juga bisa rada-rada tolol, Bang. Begitu. Tidak bisa. Saya sudah sering. Tidak bisa. Yang rada-rada bengak itu ya kalian saja. Saya jangan diikuti. Oke lah, kita rehat dulu. Besok kita lanjut lagi. Besok saya masih live lagi, Bang.